Shalom, selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini saya mau melanjutkan apa yang sudah pernah saya sampaikan mengenai privilege. Kali ini yang saya sampaikan adalah menggunakan privilege kita untuk memberkati. Jadi Tuhan memberikan satu hak istimewa, privilege kepada kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi sebenarnya ada satu tujuan yang Tuhan mau, bahwa privilege itu hak istimewa yang kita sudah terima sebagai anak Allah, kita gunakan untuk memberkati orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi berbagi kepada. Bagian yang pertama, bahwa privilege bukan diri sendiri saja. Privilege yang kita punya seharusnya kita terapkan untuk memberkati orang. Kita yang sudah bukan lagi hamba, kita yang sudah menjadi anak dari seorang Tuhan, yang saudara, anak dari seorang anak Allah, anak dari seorang Allah, dari Allah, itu sudah seharusnya kita menggunakan privilege kita bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus membagikan apa yang kita punya secara istimewa ini kepada orang lain. Dalam Matius 10 ayat 45, Yesus adalah anak Allah yang paling berhak atas segala sesuatu. Tetapi dia justru datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Itulah anak Allah. Itulah privilege yang kita sudah punya, yang harusnya kita gunakan bukan untuk diri kita sendiri atau orang lain memberkati kita, tetapi kitalah yang seharusnya melakukannya untuk orang lain. Selama ini bisa saja kita mungkin egosentris. Kita berpikir bahwa diri kita lah yang paling penting, diri kita lah yang mungkin kalau kita sebagai orang yang dianggap paling menderita, orang lain harus memperhatikan. Itu sudah bukan lagi. Kita sekarang sudah bukan lagi hamba. Kita sudah keluar dari hamba itu dan kita menjadi anak Allah. Bagian yang kedua, menggunakan privilege kita untuk memberkati itu adalah menjadi berkat bagi sesama. Jika kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, kita seharusnya hidup berbeda. Kita seharusnya menjadi terang, kita seharusnya menjadi garam, kita seharusnya mengasihi yang terbuang dan memperjuangkan keadilan. Itulah privilege yang kita punya, yang seharusnya kita gunakan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi harus kita perjuangkan untuk kita keluar dan kita memberkati orang lain. Yesus tidak pernah berpikir atau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tetapi Yesus selalu, dimanapun dia berada bersama murid-muridnya, dia selalu menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Yesus selalu memberkati, selalu melayani, bukan untuk dilayani. Siapapun datang minta dilayani, pasti itu akan dilayani oleh Yesus. Banyak contoh kasus dalam Alkitab yang menyatakan hal seperti itu. Orang sakit datang kepada Yesus, Yesus sembuhkan. Perjamuan, kawin, anggurnya habis. Dalam budaya orang Israel, apabila anggur itu kehabisan dan pesta belum selesai, akan menjadi merendahkan. Tetapi Yesus memberikan solusi. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mau berpikir untuk diri kita sendiri atau
kita keluar untuk melayani, menjadi berkat buat semua. Kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah atau anak hamba. Apakah kita menghargai privilege itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita menggunakan untuk memberkati sesama atau untuk diri kita sendiri? Itu menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dan menunjukkan siapakah kita, saya dan saudara. Sebagai anak Allah, kita punya identitas baru. Sebagai anak Allah, kita punya akses kepada Bapa. Sebagai anak Allah, kita punya hak waris. Sebagai anak Allah, yang seharusnya kita sudah terima itu, kita memberkati orang lain. Itulah yang seharusnya kita terima dan harusnya kita lakukan. Privilege itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami. Tuhan yang tolong kami sehingga kami mampu Tuhan menjadi teladan, mampu menjadi saluran berkat, mampu menjadi penolong buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga kami tidak egois, tapi kami mampu memberkati orang lain. Sehingga pada akhirnya rencanamu di dunia ini bisa kami ikut ambil bagian dalam hal itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.